Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amania Naila Firdausia dari kelas A dengan NIM 241080200097 akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam dinasti Safawiyah. Oke, pertama-tama Tarekat Safawiyah. Dinasti Safawiyah pada tahun 1501 sampai 1736 Masehi berasal dari sebuah gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan, Iran. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, didirikan pada waktu yang hampir bersamaan dengan dinasti Turki Utsmani di Asia Kecil. Nama Safawiyah sendiri diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi al-Din pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Pada mulanya, gerakan Tarekat Safawiyah ini bertujuan memerangi orang yang ingkar dan orang yang mereka sebut ahlul bid'ah. Selanjutnya, gerakan politik. Dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama, murid-murid tarekat ini berubah menjadi tentara-tentara yang teratur, fanatik dalam kepercayaan mazhab Syiah, dan menentang setiap orang yang tidak bermazhab Syiah. Di bawah pimpinan Ismail dengan pasukan Kizilbas pada tahun 1501 Masehi mengalahkan Aka Konyulu di Shahrur dekat Nakhchivan, kemudian menaklukkan Tabriz, ibu kota Aka Koyunlu. Di Tabriz pada tahun 1501 Masehi, Ismail memproklamirkan berdirinya dinasti Safawiyah dan dirinya sebagai raja pertama dengan ibu kotanya Tabriz. Nah, ini pemimpin tarekat Safawiyah ada 7. Selanjutnya, pemimpin kerajaan Safawiyah ini ada 11. Nah, Sultan pertama Ismail I pada tahun 1501 sampai 1524 Masehi. Sultan Ismail berkuasa lebih kurang selama 23 tahun, 1501 sampai 1524 Masehi. Pada 10 tahun pertama kekuasaannya berhasil menguasai seluruh wilayah di Persia. Berusaha ekspansi kekuasaan ke wilayah Turki Utsmani tapi mengalami kekalahan. Kekalahan tersebut membuat semangat Sultan Ismail menurun, sehingga setelah itu hidup menyendiri, berhura-hura dan berburu. Pimpinan suku-suku Turki, pejabat-pejabat Persia, dan tentara Kizilbas bersaing dalam memperebutkan pengaruh kekuasaan untuk memimpin dinasti Safawiyah. Selanjutnya, lemahnya 3 pengganti Salim. Sultan Tahmasp I, pengganti Sultan Ismail, masih terus melanjutkan rasa permusuhan dengan dinasti Turki Utsmani, yang disertai dengan peperangan masih terjadi beberapa kali. Demikian juga pada masa Sultan ketiga Ismail II dan keempat Muhammad Hudabandar. Di 3 sultan itu, keadaan dinasti Safawiyah menjadi lemah. Akibatnya terkurasnya tenaga menghadapi peperangan dengan Turki Utsmani yang menjadi kuat. Juga karena di internal dinasti Safawiyah sendiri masih sering terjadi pertentangan antar kelompok. Selanjutnya, kejayaan Syah Abbas I. Puncak kejayaan dinasti Safawiyah. Memerintah selama 40 tahun dari 1588 sampai 1628 Masehi. Yang ketiga, mampu mengatasi berbagai kemelut politik internal. Yang keempat, berhasil merebut kembali wilayah yang sebelumnya direbut kerajaan lainnya. Yang kelima, pada awalnya berdamai dengan Turki Utsmani, tapi setelah berhasil menghimpun kekuatan, Abbas I kembali melawan dan mampu merebut beberapa wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Selanjutnya,
langkah pemulihan kekuasaan. Setelah diangkat menjadi sultan, Syah Abbas I mengambil langkah pemulihan kekuasaan. Yang pertama, menghilangkan dominasi pasukan Hizilbas dengan membentuk pasukan baru dari budak-budak yang berasal dari tawanan perang Georgia, Armenia, dan Sircasia yang telah ada semenjak Sultan Tahmasp I yang disebut dengan pasukan Ghulam. Yang kedua, mengadakan perjanjian damai dengan Turki Utsmani dengan syarat menyerahkan wilayah Azerbaijan, Georgia, dan sebagian wilayah Luristan serta berjanji tidak menghina 3 khalifah pertama dalam Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Selanjutnya, ekspansi kekuasaan Abbas I. Pada tahun 1597 Masehi memindahkan ibu kota ke Isfahan. Pada tahun 1598 Masehi menyerang dan menaklukkan Herat, Marwa, dan Balkh, dan menyerang dan merebut kembali wilayah Turki Utsmani. Pada tahun 1602 Masehi, di saat Turki Utsmani berada di bawah Sultan Muhammad III, pasukan Abbas I menyerang dan berhasil merebut Tabriz, Sirwan, dan Baghdad. Selanjutnya, kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya. Penguasaan Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Qumrun yang dirubah menjadi Bandar Abbas sehingga menguasai jalur perdagangan antara barat dan timur. 2. Berhasil meningkatkan produksi di sektor pertanian dan tekstil yang dikuasai kerajaan. Yang ketiga, pembangunan kota dan bangunan yang besar dan indah. Yang keempat, berkembangnya seni lukis, seni arsitektur pada bangunan. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang pertama, dinasti Safawiyah ini jauh lebih unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibandingkan dengan 2 dinasti lainnya dalam waktu yang sama. Yang kedua, berhasil membangun lembaga Syiah atau sekolah tinggi yang berpusat di Isfahan. Yang ketiga, melahirkan pusat kajian ilmu Najaf, Qum, dan Mayat. Yang keempat, melahirkan 2 aliran filsafat, yaitu filsafat peripatetik yang dikembangkan oleh Aristoteles. Sepeninggal Abbas I, Safi Mirza kepemimpinan yang lemah sehingga pemerintahan menurun dan wilayah kekuasaan lepas. Kota Kandahar direbut dinasti Mogol. Abbas II adalah sultan yang suka minum minuman keras sehingga jatuh sakit dan meninggal dunia. Hussein adalah seorang yang alim, tapi kalah dominan dari ulama Syiah dan sering memaksakan paham Syiah kepada para penduduk yang beraliran Sunni. Selanjutnya, akhir dinasti Tahmasp II dengan dukungan penuh dari suku Khazar dari Rusia memproklamirkan dirinya sebagai raja di Persia. Tahun 1729 pasukan Nadir Khan dari suku Afsar mengalahkan Raja Ashraf. 3 tahun kemudian Sultan Tahmasp II dipecat oleh Nadir Khan dan diganti oleh Abbas II. 4 tahun setelah itu, tepatnya tanggal 8 Maret 1736 Masehi, Nadir Khan mengangkat dirinya sebagai sultan menggantikan Abbas III. Selanjutnya, faktor mundurnya kerajaan Safawi. Yang pertama, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Turki Utsmani yang dilandasi perbedaan mazhab antar kedua kerajaan. Yang kedua, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Yang ketiga, pasukan Ghulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I tidak memiliki semangat perang yang tinggi seperti Hizilbas atau Baret Merah. Yang keempat, konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.